pemeriksaan penunjang infertilitas dalam deteksi dini ya Ibu. Ya. Apakah Ibu sudah tahu infertilitas itu apa? Belum. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu satu persatu ya Ibu. Baik, infertilitas adalah ketidakmampuan pasangan untuk mencapai kehamilan setelah melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa kontrasepsi selama tidaknya kurang lebih 12 bulan. Apakah Ibu mengerti? Baik, infertilitas bisa dibagi menjadi dua jenis ya Ibu. Yang pertama ada infertilitas primer. Apakah Ibu sudah tahu infertilitas primer itu apa? Tidak tahu. Baik, infertilitas primer yaitu ketika pasangan belum pernah mengalami kehamilan sama sekali. Dan yang kedua yaitu infertilitas sekunder. Infertilitas sekunder yaitu ketika pasangan pernah hamil sebelumnya tetapi kini tidak bisa hamil lagi. Apakah Ibu sudah paham? Paham. Baik, penyebabnya infertilitas bisa berasal dari pihak wanita, pria, atau keduanya dan dapat disebabkan oleh faktor seperti gangguan ovulasi, masalah pada sperma, gangguan anatomi reproduksi, usia, gaya hidup, atau kondisi medis tertentu. Baik, selanjutnya yaitu mengapa sih pemeriksaan infertilitas itu penting? Yang pertama, infertilitas adalah masalah umum. Diperkirakan 1 dari 6 pasangan mengalami kesulitan untuk hamil setelah 12 bulan berhubungan intim tanpa kontrasepsi. Masalah ini dapat terjadi pada pasangan usia muda maupun yang lebih tua. Kemudian penyebab bisa berasal dari siapa saja. 40% kasus disebabkan oleh faktor wanita seperti gangguan ovulasi, endometriosis, dan gangguan tuba. Kemudian 30-40% kasus disebabkan oleh faktor pria. Jumlah sperma rendah, mutilasi buruk, gangguan hormon. Diketahui penyebabnya yaitu unexplained infertility. Yang ketiga, pemeriksaan dini meningkatkan peluang keberhasilan. Yaitu yang pertama, diagnosis dan intervensi lebih awal memberikan peluang lebih besar untuk berhasil hamil, terutama sebelum usia reproduksi menurun drastis. Program seperti inseminasi buatan atau bayi tabung atau IVF lebih efektif jika dilakukan pada usia yang lebih muda. Kemudian yang keempat, mengetahui kondisi kesehatan secara keseluruhan. Infertilitas seringkali merupakan gejala dari masalah medis, lain seperti sindrom ovarium polikistik atau PCOS, infeksi saluran reproduksi, gangguan tiroid, atau penyakit autoimun. Deteksi dini membantu mencegah komplikasi jangka panjang. Selanjutnya, yang kelima, mengurangi stres dan ketidakpastian. Pemeriksaan memberikan jawaban pasti atas penyebab sulit hamil. Dengan informasi yang jelas, pasangan bisa menyusun rencana jangka pendek maupun jangka panjang yang lebih tenang. Kemudian yang terakhir, yang keenam, menentukan penanganan yang tepat dan hemat biaya. Tanpa diagnosis yang akurat, pasangan bisa mencoba berbagai metode tanpa hasil. Pemeriksaan membantu menentukan pilihan pengobatan yang sesuai dengan efisien, sehingga tidak buang waktu dan biaya. Apakah Ibu sudah tahu penyebab infertilitas apa saja? Tidak. Baik, saya jelaskan satu persatu ya Ibu. Penyebab infertilitas antara lain yang pertama faktor wanita, gangguan ovulasi, saluran tuba tersumbat, dan endometriosis. Kemudian yang pria, jumlah atau gaya sperma rendah, kelainan hormon. Kemudian faktor bersama, gaya hidup, stres, usia, dan penyakit tertentu. Penyebabnya yaitu yang pertama faktor wanita, gangguan ovulasi seperti pada sindrom yang tadi, PCOS, kegagalan ovarium prematur, atau gangguan hormon saluran tuba tersumbat. Kemudian akibatnya bisa infeksi saluran tuba tersumbat, biasanya akibat infeksi panggul, endometriosis atau operasi sebelumnya yang menyebabkan jaringan parut. Kemudian endometriosis, jaringan endometrium tumbuh di luar rahim dan mengganggu proses pembuahan. Kemudian kelainan anatomi rahim seperti polip, mioma, atau kelainan bentuk rahim. Yang kedua, faktor usia, jumlah sperma rendah, oligospermia, atau tidak ada sperma sama sekali, azospermia. Kualitas sperma buruk, sperma bergerak lambat, aspermazospermia, atau bentuknya abnormal. Kelainan hormon, gangguan pada hormon yang mengatur produksi sperma, seperti testosteron. Kemudian varikokel, pembesaran pembuluh darah di
mengganggu suhu dan produksi sperma. Yang ketiga, faktor bersama atau tambahan gaya hidup seperti merokok, kemudian mengkonsumsi alkohol yang berlebihan, obesitas, kekurangan gizi, paparan bahan kimia atau radiasi. Kemudian stres berlebihan mengganggu keseimbangan hormon dan siklus ovulasi. Kemudian usia. Kualitas dan kuantitas sel telur menurun signifikan setelah usia 35 tahun. Sementara pada pria kualitas sperma menurun seiring bertambahnya usia. Penyakit sistemik tertentu seperti diabetes, gangguan tiroid, penyakit autoimun atau infeksi menular seksual yaitu IMS. Baik Ibu, dari pemaparan materi kali ini, apakah Ibu sudah paham? Paham. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Baik, saya akan bertanya pada Ibu ya. Iya. Penyebab infertilitas itu disebabkan oleh dari pihak mana ya Ibu? Bisa saja keduanya. Baik. Kemudian selanjutnya yaitu mengapa pemeriksaan infertilitas itu penting? Supaya dapat meningkatkan peluang keberhasilan program hamil. Baik, itu saja. Pemeriksaan ini dapat meningkatkan. Baik Ibu, jika sepertinya Ibu sudah mengerti semua ya, insya Allah. Baik, terima kasih. Itu saja pemaparan materi dari pemeriksaan penunjang infertilitas dalam deteksi dini hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ayo periksa diri Anda dan pasangan sekarang. Langkah kecil hari ini bisa jadi awal kebahagiaan besar besok. Baik Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.